Halo Swipers, sebelum kita lanjut, coba jawab pertanyaan aku dulu yuk. Menurut kamu, kira-kira pengonsumsi obat selama bulan Ramadan bisa membatalkan puasa nggak ya? Coba komen deh di kolom komentar. Nah, Swipers, selama bulan puasa, ada beberapa obat yang boleh digunakan dan harus dihindari loh. Yuk kepoin bareng aku, Apotekar Herlita Septiaca, Esfarm. Hanya di Pharma Kepo, kepoin abis farmasi. Berdasarkan pertimbangan medis dan pendapat keagamaan, termasuk sejumlah fatwa ulama, ada beberapa jenis obat yang tetap boleh digunakan saat puasa dan umumnya tidak membatalkan puasa. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, tetes mata dan tetes telinga. Tetes mata maupun tetes telinga umumnya tidak membatalkan puasa karena pemakaiannya tidak melalui saluran pencernaan dan bukan termasuk makan atau minum. Selama penggunaannya tidak sampai tertelan ke tenggorokan, ini dinilai aman, baik dari sisi medis maupun dalam sejumlah pendapat ulama. Kedua, obat luar yang dioleskan di kulit. Obat luar seperti krim, salep, gel, dan plester obat tetap boleh digunakan saat puasa. Obat ini bekerja secara lokal di area pemakaian dan diserap melalui kulit, bukan lewat saluran cerna, sehingga tidak termasuk yang membatalkan puasa. Ketiga, obat melalui vagina atau dubur. Obat yang digunakan melalui vagina atau dubur seperti ovula dan suppositoria, menurut mayoritas pendapat ulama tidak membatalkan puasa, karena obat diserap melalui mukosa dan tidak masuk ke saluran pencernaan seperti makanan atau minuman. Keempat, bantuan oksigen dan tindakan penghilang nyeri. Penggunaan oksigen medis serta tindakan seperti anestesi atau penghilang nyeri juga umumnya tidak membatalkan puasa, karena tidak mengandung unsur makan atau minum dan tidak masuk ke saluran cerna. Nah, kalau kamu punya penyakit bawaan dan biasa minum obat rutin, ini bagian yang penting banget. Karena obatnya bukan yang bisa ditunda seenaknya. Jadwal minumnya perlu disesuaikan selama puasa, misalnya untuk obat antihipertensi. Obat tekanan darah tinggi yang diminum 1 kali sehari umumnya dianjurkan diminum saat sahur, supaya tekanan darah tetap terkontrol sepanjang aktivitas siang hari. Untuk obat mah dosis 1 kali sehari sebaiknya diminum malam hari sebelum tidur, sedangkan obat mah 2 kali sehari diminum malam hari dan saat sahur. Ini membantu karena produksi asam lambung cenderung meningkat pada dini hari. Lalu, obat antidiabetes dengan dosis 1 kali sehari biasanya lebih aman diminum saat berbuka. Jika diresepkan 2 kali sehari, diminum saat berbuka dan malam hari, untuk membantu menurunkan risiko gula darah terlalu rendah saat puasa di siang hari. Nah, untuk obat penurun kolesterol umumnya paling optimal diminum malam hari atau menjelang tidur, karena produksi kolesterol tubuh lebih aktif pada malam hari. Jadi, pahami jenis obatnya, pahami cara pakainya, lalu atur waktunya dengan tepat selama puasa. Kalau kamu punya pertanyaan soal obat tertentu, tulis di kolom komentar ya. Nanti kita bahas di episode berikutnya. Info penting untuk para farmasis. Sekarang, kamu bisa meningkatkan keahlian dan pengetahuan melalui webinar dan microlearning ber-SKP Kemenkes secara gratis. Untuk tahu info lebih lanjut, segera download aplikasi SwipeRx di Google Play Store atau App Store di HP kamu. Dan jadilah yang pertama tahu tentang semua kesempatan ini. Sampai di sini dulu ya Swipers untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke rekan sejawat farmasi yang kamu kenal ya. Sama nyalain juga lonceng notification-nya supaya bisa dapat notifikasi konten-konten kefarmasian yang terbaru dari SwipeRx Indonesia. Tetap jaga kesehatan ya. Pharma Kepo, kepoin abis farmasi. Swipe RX.